Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan tarif untuk pelayanan rumah sakit. Kenapa ini penting? Karena dalam rangkaian analisis biaya, seringkali kita menggunakan analisis biaya itu salah satu hal yang paling sering adalah hubungannya dengan penetapan tarif. Mengapa tarif rasional itu sangat penting? Karena kalau kita lihat di dalam sebuah organisasi, maka sukses tidaknya sebuah organisasi, berhasil tidaknya sebuah organisasi, itu sangat tergantung pada yang disebut sebagai kesejahteraan dari organisasi itu sendiri. Jadi, organisasi ini berhasil dan tidak itu tergantung pada kepercayaan dan loyalitas dari konsumennya. Di mana loyalitas dan kepercayaan dari konsumennya itu adalah akan menghasilkan sebuah kunjungan ulang ke organisasi dalam bentuk volume dan dalam bentuk tarif. Dengan adanya kepercayaan dan loyalitas pengguna, maka volume dan tarif atau dalam hal ini pendapatan itu menjadi sustain. Nah, pendapatan inilah yang merupakan darahnya organisasi. Karena berdasarkan pendapatan rumah sakit, maka kesejahteraan organisasi dalam hal ini kesejahteraan rumah sakit itu terpenuhi. Kenapa begitu? Karena pendapatan ini dalam bentuk kesejahteraan itu bisa digunakan untuk mengembangkan rumah sakit, untuk membeli peralatan, untuk mendukung kualitas layanan rumah sakit dan juga mendukung kompetensi SDM dan juga kesejahteraan dari SDM-nya. Kalau pelayanan yang didukung oleh SDM dan fasilitas sarana prasarana baik, maka pelayanan yang diberikan baik dan masyarakat pengguna juga akan tetap loyal. Ini adalah sebuah siklus yang terus-menerus terjadi. Sehingga bisa disimpulkan di sini bahwa pengelolaan volume dalam hal ini pengelolaan jumlah pasien dan pengelolaan tarif itu adalah hal yang paling urgent untuk mendukung kesejahteraan rumah sakit. Ini kita lanjutkan bahwa masalah dalam pembiayaan rumah sakit itu bisa kita pahami karena inflasi biaya pelayanan kesehatan tinggi, terjadinya peningkatan demand atau permintaan dari masyarakat yang lebih cepat dibandingkan peningkatan supply yang ada di rumah sakit. Kemajuan teknologi yang sangat tinggi, tuntutan mutu, itu semua akan membuat inflasi biaya kesehatan yang jauh lebih tinggi. Di sisi lain, anggaran pemerintah menjadi terbatas karena adanya beban ganda, adanya teknologi yang mahal, sehingga pemerintah juga harus melakukan sebuah proses pelakuan pensplitan biaya anggaran sesuai dengan prioritas yang ada. Di sisi lain kita tahu bahwa masih ada beberapa subsidi salah sasaran yang dilakukan oleh rumah sakit. Dan tarif pelayanan rumah sakit, khususnya rumah sakit pemerintah, itu banyak yang tidak rasional karena lamanya proses evaluasi yang dilakukan sehingga menjadi tidak seimbang dengan peningkatan inflasi itu sendiri. Apalagi tarif pelayanan rumah sakit seringkali belum dilakukan dengan perhitungan real atau bukan berdasarkan cost base. Dulunya seringkali tarif yang terjadi saat ini itu masih melihat dari lingkungan, dari rumah sakit lain, alias tolah-toleh atau tengok kanan, tengok kiri saja.
Sehingga apa yang bisa dilakukan oleh rumah sakit? Mau tidak mau, rumah sakit harus dikelola berdasarkan kaidah ekonomi. Apa itu kaidah secara ekonomi? Maka rumah sakit harus mempertimbangkan keseimbangan antara expenses atau cost atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah sakit dengan revenue atau pendapatan yang didapatkan oleh rumah sakit. Pengelolaan cost harus diarahkan untuk tercapainya tingkat efisiensi sehingga nanti bisa tercapai keseimbangan. Revenue yang dihasilkan itu merupakan perkalian antara utilisasi dengan tarif atau tingkat harga tertentu. Sehingga kita bisa tahu bahwa penanganan tarif dan kepuasan konsumen menjadi sangat penting. Kita bayangkan kalau tarifnya benar, tetapi konsumennya tidak puas sehingga tidak datang lagi, maka percuma, pendapatan juga akan menurun. Demikian pula sebaliknya, kalau kunjungannya konsumennya puas, kunjungannya berlimpah, tetapi tarifnya salah, maka setiap kunjungan akan mengalami satu kerugian. Semakin banyak kunjungan akan semakin banyak kerugian kalau strategi tarifnya salah. Sehingga perlu ada indikator ekonomi atau indikator biaya sebagai alat manajerial di dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen rumah sakit. Bagaimana bisa dikelola secara ekonomi? Maka mau tidak mau, rumah sakit harus mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan. Jadi mau tidak mau harus melakukan analisis biaya atau unit cost. Misalkan sekarang ini, kalau kita hanya melihat bahwa rumah sakit mendapatkan penggantian dari inasi bijis, kemudian dicek dengan tarif yang berlaku saat ini, loh kok kayaknya rumah sakit rugi ya. Kita belum tentu tahu rugi atau tidak kalau rumah sakit belum melakukan analisis biaya atau menghitung unit cost-nya. Bisa saja tarif yang berlaku saat ini, tanda petik yang dibuat oleh rumah sakit itu terlalu tinggi. Sehingga kalau kita hitung kembali sebenarnya pendapatan dari BPJS itu sebenarnya tidak merugi seperti itu. Sehingga mau tidak mau nanti rumah sakit di dalam menetapkan tarifnya harus rasional, artinya harus berdasarkan unit cost. Kita lihat sekarang tentang pengertian tarif. Tarif adalah nilai uang yang harus dibayar oleh konsumen pada saat dia mengkonsumsi komoditi atau barang jasa yang dibebankan kepada konsumen sebagai imbalan atas komoditi yang diterima. Sehingga yang disebut sebagai tarif itu adalah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan atau memperoleh jasa pelayanan kesehatan tertentu. Kita tahu salah satu pricing strategi itu mengatakan bahwa untuk menentukan harga atau price sebuah produk secara appropriate, secara jelas, maka kita memerlukan beberapa hal. Yang pertama itu adalah biaya dan profit objektif. Dalam hal ini, biaya itu adalah unit cost. Dan profit objektif itu adalah berapa sebenarnya keuntungan dari rumah sakit yang ingin ditetapkan. Yang kedua, baru kita tahu siapa konsumen kita, siapa masyarakat sasaran kita yang akan membeli produk kita. Baru yang ketiga adalah kompetitor. Sehingga sebelum kita menentukan harga, kita harus tahu dulu unit cost, kemudian profit objektif, keuntungan yang diinginkan oleh organisasi, baru konsumen kita siapa supaya kita bisa tahu dasar penetapan tarifnya, dan yang terakhir
baru siapa kompetitor kita. Sehingga faktor penentu untuk penetapan tarif kesehatan itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah unit cost dan kebijakan pembiayaan atau penentuan profit margin tadi. Yang kedua baru faktor eksternal, dalam hal ini siapa demand-nya kita atau siapa customer kita serta siapa kompetitor kita. Secara rasional, tarif itu memang harus bisa menutup unit cost, sehingga formula tarif adalah unit cost plus konstanta. Tetapi konstanta ini beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam menentukan konstanta adalah besarnya subsidi, ATP-WTP atau ability to pay dan willingness to pay dari masyarakat, kebijakan dari pemilik, pesaing. Ini semua yang kita sebut sebagai penentuan konstanta. Nah, tapi apapun konstanta yang akan kita gunakan, yang paling penting adalah unit cost. Dasar rasionalisasi tarif yang pertama adalah tarif itu harus dapat melakukan cost recovery. Dalam hal ini harus menutup biaya, tetapi tetap harus melindungi golongan ekonomi lemah untuk menjamin adanya equity, menjamin adanya keadilan. Sehingga tarif harus berdasarkan unit cost, tetapi nanti penetapan antar golongan, antar level itu bisa berbeda-beda supaya menjamin adanya equity tadi. Yang kedua, harus memperhatikan ATP-WTP masyarakat. Dalam hal ini adalah ability to pay dan willingness to pay-nya masyarakat. Ini adalah aspek rasionalisasi tarif yang harus kita perhatikan, di mana untuk menghitung biaya satuan, kita harus melihat biaya produksi dari rumah sakit, baru nanti biaya satuannya atas kebijakan institusi kesehatan akan kita bandingkan atau kita sandingkan dengan biaya untuk memperoleh pelayanan kesehatan oleh customer, dalam hal ini ATP-WTP, dengan memperhatikan aspek-aspek bagaimana supaya masyarakat bisa menjangkau pelayanan kesehatan itu, khususnya masyarakat yang rentan dan miskin, serta memperhatikan kebijakan pemerintah, maka barulah ditentukan tarif. Ini semua khususnya berlaku untuk rasionalisasi tarif di rumah sakit milik pemerintah. Oke, kita kembali ke unit cost, karena unit cost ini adalah hal yang paling penting di dalam penentuan tarif, karena dia sebagai dasar. Maka kita kembali pada definisi unit cost. Unit cost itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk melayani satu kali pemeriksaan atau satu kali tindakan atau satu kali pelayanan. Pada saat menghitung unit cost sebenarnya banyak metode. Ada metode full costing, ada metode double distribution, ada metode activity-based costing. Dalam pelatihan kali ini, maka saya menggunakan pendekatan activity-based costing, di mana akhir dari metode activity-based costing itu, biaya akan bisa kita kelompokkan menjadi biaya langsung dan biaya tak langsung. Ini tidak perlu saya jelaskan. Demikian juga dengan landasan hukum penyusunan tarif, tidak perlu. Saya masuk ke struktur tarif rumah sakit. Bahwa dulu struktur tarif rumah sakit itu terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan, di mana sebelum era JKN, maka antara unit cost dengan antara jasa sarana dan jasa pelayanan itu ada komposisi di mana jumlah jasa pelayanan tidak boleh melebihi 40%, sehingga unit cost plus konstantanya itu merupakan 60% dari seluruh tarif yang ada.
Tapi nanti di era BPJS sekarang, tarif kan yang menentukan bukan rumah sakit lagi, tetapi tarif ini berdasarkan tarif inasi bijis, sehingga yang menentukan tarif adalah BPJS. Sehingga nanti kita akan membahas bagaimana sebenarnya penentuan tarif di era JKN ini. Itu yang bisa saya lakukan, maaf saya terangkan untuk pertemuan kali ini dalam hal penentuan tarif untuk pelayanan kesehatan. Kita nanti akan ketemu di video selanjutnya, khususnya bagaimana sih sebenarnya hubungan tarif di era JKN. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.